Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Ada sebuah istana besar di dalam aula istana suci bawah tanah. Sebuah patung yang menjulang terletak di tengah aula. Ada banyak ilusi patung di sekitarnya dan di dinding aula, total 8 ilusi patung. Selama seseorang memasuki aula istana suci di bawah tanah, dia akan dikelilingi oleh ilusi patung yang menjulang. Dia akan merasakan energi yang tak terlihat yang meliputi seluruh tempat juga. Pada saat ini, total 10 utusan suci dikumpulkan. Mereka saat ini membongkar seluruh aula istana suci dengan kecepatan tercepat mereka. Demi membiarkan patung Master Suci menampilkan kekuatan yang cukup untuk mengendalikan para pembudidaya yang lebih kuat, mereka harus membangun aula istana suci bersama dengan patung itu sebagai satu kesatuan. Akibatnya, mereka harus membongkar semuanya sekarang atau mereka tidak bisa membawa patung Master Suci. Master Kota hebat sudah mati? Utusan suci ini semuanya sedikit terkejut. Itu terjadi terlalu cepat. Kematian Master Kota hebat terjadi terlalu cepat. Laki-laki berjubah hitam utusan suci Ciyun memandang ke arah gadis 6 tangan di samping, mendengus dingin. Jika kamu pergi untuk berurusan dengan Dongbo Sueying dari kuil Great Void Heaven, kami tidak akan dikalahkan begitu cepat. Petik 2. Gadis 6 lengan itu benar-benar marah sekarang. Dia selalu mentolerir bagaimana dia berperilaku untuk waktu yang lama di masa lalu. Kali ini, itu karena utusan suci Ciyun basis ini terungkap. Sekarang, dia masih menyalahkan dirinya sendiri karena tidak terlibat dengan musuh. Kamu bodoh. Jika aku ikut berperang juga, orang idiot manapun akan bisa menebak bahwa ini adalah lokasi yang penting karena kemunculan 2 ahli bidang persatuan puncak. Gadis 6 tangan itu dengan marah berteriak. Jika hanya seorang ahli tunggal keluar, mereka masih bisa menjelaskan fakta bahwa dia hanya seorang ahli yang hidup dalam pengasingan di sini. Tetapi jika ada 2 ahli bidang Unity puncak, kapan para ahli bidang Unity begitu umum terlihat? Kamu berani? Laki-laki berjubah hitam utusan suci Ciyun dengan marah berteriak balik. Berhentilah dengan omong kosongmu. Cepat dan bawa patung Master Suci ini. Gadis 6 tangan itu dengan marah berteriak balik. Dia tidak lagi repot menyembunyikan emosinya. Karena kematian kawannya terlalu cepat dan dia tidak mengamankan mereka banyak waktu. Ini membuat gadis 6 tangan itu samar-samar mengerti bahwa kemungkinan memindahkan patung Master Suci sangat rendah. Bahkan jika dia bisa melarikan diri hidup-hidup, penghancuran pangkalan dan hilangnya patung guru suci berarti bahwa hukuman dari agama suci kuno akan lebih buruk daripada kematian. Dia harus menjalani hari-hari yang bahkan lebih tragis. Dan jiwanya yang menjanjikan kesetiaan abadi, tidak mungkin baginya untuk pernah meninggalkan agama suci kuno. Meskipun putus asa, dia bersedia menerima hukuman. Namun demikian, dia hanya memiliki kemarahan terhadap Toward utusan suci Ciyun. Cepat, cepat, cepat. Gadis 6 lengan itu dengan marah berteriak. Dia memiliki ekspresi sengit pada dirinya. Semua utusan suci mencoba yang terbaik untuk membongkar tempat ini. Mereka bahkan telah membentuk inkarnasi untuk melaksanakan ini. Namun demikian, pembangunan aula istana suci terlalu rumit, dan para ahli bidang persatuan nyaris tidak memiliki kemampuan untuk membongkar itu. Selain itu, mereka membutuhkan waktu untuk melakukannya. Blokir dia. Kita harus menunda lebih lama. Aku harap dia serakah dan belum melapor ke kuil surga Void besar. Gadis 6 lengan itu mengharapkannya. Di langit malam. Roh harta karun, apakah kamu dapat menemukan apa yang terjadi sekarang di dalam kota hitam? Tanya Sueying. Mustahil. Ada riak tak kasat mata yang menghalangi aku dari kepanduan. Metode kepanduan harta-harta karun hitam sangat luar biasa, tetapi tidak berdaya ketika menghadapi basis penting agama suci kuno ini. Sueying menyimpan harta yang ditinggalkan oleh pria dingin itu. Dia tidak ragu untuk melepaskan kekuatan penuhnya dalam menyerang tempat itu. Hong 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 gelombang, orang bisa melihat banyak ikan valet lebat yang langsung menyerang titik yang sama. Riak segera terbentuk di kota hitam. Banyak susunan tersembunyi terungkap saat mereka tahan terhadap serangan ikan valet. Hong Sueying juga menampilkan teknik tombaknya. Di bawah serangan dari tombak valet, itu hanya bisa membuat riak berfluktuasi pada arai, dia tidak dapat menghancurkannya. Pertahanannya cukup tangguh.
Sue Ying mengerutkan kening. Aku akan menggunakan teknik pembunuhan terakhir aku. Jika semuanya gagal, aku hanya bisa melaporkan ke atas. Petik 1. Dia sendiri tidak sepenuhnya percaya diri karena dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Dengan demikian, Sue Ying tidak mau melaporkan ke atas. Tetapi dasar agama suci kuno cukup penting. Kuil Void Surga yang hebat akan menghadiahinya 1 juta poin kontribusi hanya dengan menghancurkannya. Itu setara dengan 100 buah Origin World Rocks. Dikatakan bahwa agama suci kuno harus membayar harga 10 kali lipat dari 100 Origin World Rocks demi membangun sebuah pangkalan. Dikatakan bahwa objek yang paling berharga adalah patung Master Suci. Sue Ying membalik tangannya, menyebabkan labu hitam muncul. Di dalam aula istana suci bawah tanah. Gadis 6 tangan itu mungkin dengan cepat membongkar aula istana yang suci, tetapi dia juga multitugas dengan mengandalkan susunan pemantauan untuk memeriksa apa yang terjadi di dunia luar. Ranah asal kelahiran itu, Inner Hall Elder Sue Ying dari Great Void Heaven Temple telah menyerang Arai 2 kali sebelum memutuskan untuk menyerah dan mengambil Black Labu. Black Labu, gadis 6 lengan itu sedikit curiga. Harta seperti apa itu? Untungnya, dia belum melaporkannya ke atas. Ini memberi kami harapan. Gadis 6 lengan itu berharap untuk membawa patung itu pergi. Setelah itu, dia menemukan bahwa Sue Ying menarik gabus Black Labu. Pak, gabus itu terbuka. Sue Ying mengungkapkan pandangan penuh harap. Hong gelombang, sebuah bola kristal merah seukuran jari terbang keluar dari mulut Black Gurt. Pada saat itu ketika terbang, itu dengan cepat melonjak dan menjadi lebih besar. Hampir seketika, itu telah berubah menjadi bola api besar dengan diameter 5.000 km. Dan Sue Ying sudah memasuki inti dalam bola api besar itu. Bola api besar menerangi dunia, menyebabkan langit hitam menjadi cerah. Riak redup yang tak terhitung jumlahnya bergerak. Bahkan ada api cair yang berputar. Di permukaannya, rune Void God yang tak terhitung jumlahnya bergerak. Rune Dewa Batal terletak di lokasi yang padat dan telah menutupi seluruh bola api. Itu menyebabkan kekuatan sebenarnya dari bola api brutal ini ditekan dan dikendalikan. Tingkat kedalaman jejak Void God itu berada di luar bola api. Weng gelombang. Pada saat ini, rune Void God berfluktuasi. Setelah itu, mereka menembus susunan di bawah dan menyebar ke aula istana suci bawah tanah. Selain itu, wilayah pengaruhnya sangat besar, terus berkembang, dan seluruh wilayah 5 juta kilometer berada di bawah kendalinya. Arai-arai kosong. Sue Ying terletak di dalam bola api itu. Merasakan susunan kekosongan yang sangat besar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak kagum. Justru arai kosong ini yang mengendalikan entitas bola api ini yang berada di tingkat yang sama dengan bintang matahari di kota kelahirannya. Menjadi seorang Void Walker yang telah mencapai ranah terakhir, Guki telah mencapai tahap yang tak terduga dalam kekosongan. Mengandalkan arai-arai kosong, Sue Ying mampu mengendalikan segalanya dalam jarak 5 juta kilometer. Selain itu, dia juga bisa melanjutkan dengan jarak jauh yang sangat jauh. Itu adalah langkah solid yang bisa ia gunakan untuk melarikan diri. Mengandalkan bola api ini, dia bahkan bisa mengendalikan arai kosong untuk melarikan diri. Bola api bisa melindunginya, arai juga bisa membuatnya kabur. Kecuali tubuh sebenarnya dari raksasa Rana Primal Chaos muncul, jika tidak, hampir tidak mungkin untuk menanganinya. Ini. Tidak. Di dalam aula istana suci bawah tanah. Gadis 6 lengan dan pria berjubah hitam itu sama-sama menunjukkan ekspresi ketakutan dan putus asa. Mereka merasakan pembekuan lengkap dari ruang sekitarnya, kekosongan ditekan. Teleport. Cepat dan teleport, laki-laki berjubah hitam segera memanfaatkan harta teleportasi yang dimainkan kakaknya. Tetapi dia mendapati dia tidak bisa berteleportasi setelah mencoba mengaktifkannya. The Black Gurt adalah harta yang melindungi. Ketika Sue Ying menjadi Dewa Void, ia bisa menampilkan kekuatan tingkat ketiga, dan juga batas yang bisa dilepaskan oleh labu. Dia sekarang bisa memerintahkan kekuatan penuh bola api, dan juga mengaktifkan arai Void lengkap. Arai kosong yang dibangun Guki secara pribadi adalah sesuatu yang bahkan raksasa Rana Primal Chaos harus bergantung pada kekuatan mereka untuk merobek kekosongan dan melarikan diri. Tidak mungkin bagi mereka untuk bersaing dalam kendali mereka atas kekosongan dengan susunan ini.
Kita tidak bisa melarikan diri. Gadis 6 lengan itu dipenuhi dengan keputusasaan. Penindasan kosong ini terlalu kuat. Hong gelombang. Sui Ying berjubah putih masih dalam bola api yang sangat besar dengan diameter 5.000 km. Dia mengendalikan bola api yang mengerikan ini yang datang begitu tiba-tiba. Ini praktis pukulan keras dari seluruh Sunstar. Selanjutnya, kekuatan bintang matahari terlalu tersebar, tetapi tidak untuk bola api ini. Kekuatannya sepenuhnya dikompresi sebagai satu entitas di bawah kendali arai kosong, bahkan telah mencapai kekuatan di ranah primal chaos. Namun, itu terlalu kurang dalam hal penggunaannya yang mendalam. Bola api hanya dikendalikan paling kasar. Oleh karena itu, tidak ada kesempatan bagi bola api untuk membanjiri tubuh sebenarnya dari raksasa ranah primal chaos. Apapun itu, ia dapat dengan mudah menyapu semua keberadaan di ranah persatuan. Gelombang arai kota hitam mungkin tegas, tetapi di bawah kekuatan bola api yang luar biasa, itu hancur secara langsung. Seluruh kota hitam bergetar di bawah kekuatan ini. Banyak pengikut suci tinggal di dalam kota hitam. Mereka terbang seperti belalang dan menatap bola api yang sangat besar itu memancarkan api yang tak berujung, mereka semua terkejut dan terpana. Bagaimanapun, kekuatan pengikut suci jauh lebih lemah. Yang terkuat hanya Dewa Void biasa, dan banyak dari mereka masih dewa sejati, menghadapi penindasan kekuasaan yang menakutkan dari sesuatu di kerajaan primal chaos. Mereka tidak bisa menahan perasaan sedih muncul jauh di dalam hati mereka. Ini lebih menakutkan daripada matahari di langit. Terlalu mengerikan. Pengikut suci ini tidak memiliki pemikiran untuk menolak. Bola api yang sangat besar itu tiba-tiba menyusut. Itu berubah menjadi cahaya multiwarna yang mempesona yang menghancurkan inti seluruh kota hitam. Aula Istana Suci? Itu Aula Istana Suci. Cepat, hentikan dia. Petik 2. Mata para pengikut suci ini memerah. Kesetiaan yang berasal dari jiwa mereka membuat mereka mengabaikan semua teror dan bergegas ke arah Aula Istana Suci bawah tanah. Di alam bawah sadar mereka. Bahkan jika mereka mati, mereka harus melindungi Aula Istana Suci. Gelombang. Sui Ying dengan mudah merasakan segala sesuatu yang terjadi di wilayah 5 juta kilometer menggunakan arai kosong. Secara alami, ia menemukan Aula Istana Suci di bawah tanah. Bola api yang sangat besar itu dengan cepat menyusut saat ia turun dengan tiba-tiba. Itu menghancurkan banyak perangkap dan area terlarang sebelum pindah ke Aula Istana. Tingkat kekuatan terakhir yang dimiliki Blackguard adalah bersembunyi di bola api untuk pertahanan, dan menyerang dengan mengandalkan bola api untuk menghancurkan semua rintangan. Itu mungkin terlihat seperti smash sederhana, tetapi kekuatannya mengerikan. Bola api yang cocok dengan kekuatan Sunstar terkondensasi menjadi satu titik sebelum digunakan untuk menghancurkan segalanya. Dalam hal tirani, itu benar-benar sebanding dengan raksasa ranah primal chaos. Di dalam Aula Istana Suci bawah tanah. Tidak bagus, dia ada di sini. Gadis 6 lengan itu gemetar ketika dia melihat keluar pintu masuk aula. Laki-laki berjubah hitam, utusan suci Ciyun, dan utusan suci lainnya bisa merasakan kekuatan menakutkan menerobos semua rintangan dan menuju ke Aula Istana Suci bawah tanah. Hong Long Long, bola api yang menyusut dengan diameter hanya 100 meter telah muncul tepat di pintu masuk Aula Istana Suci. Itu bergulir. Bola api ini luar biasa. Bahkan kelompok utusan suci ini merasakan betapa mempesonanya itu. Tampaknya ada sosok kabur yang terletak di dalamnya. Kami sudah hancur. Gadis 6 lengan itu bahkan tidak punya pikiran untuk menolak. Sama seperti seseorang di puncak alam persatuan yang berhasil melewati tingkat ketiga Star Pagoda menghadapi alam persatuan biasa yang baru saja melewati tingkat pertama Star Pagoda, celah ini benar-benar besar. Menghadapi mereka yang melewati tingkat kelima Star Pagoda, tingkat yang mencapai batas ranah primal chaos sebagai puncak alam persatuan juga serupa, pakar persatuan hanya akan dibantai. Namun demikian, adalah mungkin bagi para ahli ranah persatuan untuk melarikan diri dari ahli ranah primal chaos sejati. Bola api Blackguard memiliki kekuatan murni yang mencapai seorang ahli di tingkat ke-6. Tetapi karena kelemahan dalam bagaimana teknik kasar itu hanya bisa mencapai kekuatan Star Pagoda tingkat kelima. Mengandalkan Black Labu. Selama tubuh sejati seorang ahli ranah primal chaos tidak datang,
Sue Ying bisa membela dirinya dengan pasti. Orang bisa melihat bahwa keberadaan ranah terakhir, Guqi, telah melindungi muridnya dengan sangat baik. Kakak laki-laki. Pria berjubah hitam, utusan suci Ciyun, dengan cepat mengirim transmisi yang meminta bantuan. Kakak lelakinya berada jauh di dunia suci kuno. Sangat sulit mencoba mengirim transmisi suara melalui jarak yang begitu jauh, dan biasanya, anggota agama suci kuno yang terletak di pangkalan akan berkomunikasi melalui patung Master Suci. Adapun mereka yang memiliki harta komunikasi sendiri yang dapat menghubungi dunia suci kuno, hanya ada 3 orang di sini. Mereka adalah pria dingin, gadis 6 tangan dan utusan suci Ciyun. Harta komunikasinya telah dianugerahkan kepadanya oleh kakak laki-lakinya. Kakak laki-laki, selamatkan aku. Utusan suci Ciyun dipenuhi dengan keputusasaan dan teror pada saat ini. Dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Dia tidak melihat harapan untuk melarikan diri hidup-hidup. Kekosongan itu benar-benar ditekan, dia tidak bisa berteleportasi dan hanya bisa terbang perlahan. Terbang. Melarikan diri dari bola api bergerak yang mengerikan ini yang berada di bawah kendali tetua Dongbo. Gadis 6 lengan itu menatap utusan suci Ciyun. Melihat kegelisahannya, dia tidak bisa menahan cibiran dan dikirim dengan marah, bodoh, kita tidak bisa lepas dari ini. Bahkan jika kakak laki-lakimu ingin menyelamatkanmu, dia terlalu jauh di dunia suci kuno. Petik 2. Hong, bola api yang sangat besar dengan cepat berguling. Itu langsung menabrak tubuh utusan suci. Itu bukan tentang seberapa panas bola api itu. Sebaliknya, itu adalah kekuatan besar yang merupakan kekuatan pendorong utama. Peng. Petik 2. Bola api itu secara langsung berbenturan dengan segala sesuatu seperti penampakan. Sue Ying menghancurkan jalannya. Selama utusan suci itu dihancurkan, tubuh mereka akan langsung berubah menjadi berkeping-keping. Meskipun demikian, harta yang mereka bawa tidak tersentuh oleh Sue Ying saat dia bergantung pada arai yang kosong. Peng, laki-laki berjubah hitam utusan suci Ciyun adalah utusan suci ketiga yang dihancurkan. Ada cahaya pelindung yang muncul di tubuhnya, tetapi saat pertama ketika bola api kolosal berselisih dengannya, itu telah menghancurkan film hitam pelindung pada pria berjubah hitam. Bola api berhenti sejenak sebelum melanjutkan gerakannya. Laki-laki berjubah hitam itu hanya bisa membuka matanya lebar-lebar dan menyaksikan bola api menabraknya. Matanya dipenuhi dengan keputusasaan. Setelah itu, bola api menghancurkan laki-laki berjubah hitam menjadi berkeping-keping. Harta karunnya terbang langsung ke bola api saat Sue Ying menyimpannya dengan mengendalikan arai kosong. Sue Ying berada di dalam bola api. Dia tidak menderita cedera, dia hanya mengumpulkan harta yang tertinggal. Gadis 6 lengan itu masih tergila-gila ke depan saat dia menghadapi penindasan dari bola api. Keenam lengannya masing-masing membawa pedang, dan untuk sesaat, dia berubah menjadi cahaya darah yang memikat. Tapi setelah dihancurkan oleh bola api, tubuhnya meledak berkeping-keping juga. Tidak ada yang bisa menolaknya. Harta pelindung laki-laki berjubah hitam, utusan suci Ciyun hanya bisa menghentikan bola api sesaat saja. Tidak ada napas waktu berlalu ketika semua utusan suci sudah mati. Sue Ying berdiri di dalam bola api melihat patung Master Suci itu. Patung Master Suci sepenuhnya hitam dan terbuat dari batu giok. Dia mengenakan kemeja katun, dan matanya tenang dan penuh dengan misteri mendalam yang tak ada habisnya. Melihat patung guru suci ini, itu akan membuat orang lain ingin tunduk padanya. Master Suci, Sue Ying berpikir, satu-satunya penguasa dunia suci kuno, dan tidak diragukan lagi ahli terkuat di dunia terakhir? Petik 1. Hong. Sue Ying tidak ragu-ragu mengendalikan bola api untuk menghancurkan patung itu. Hong gelombang, bola api itu berbenturan langsung dengan patung Master Suci. Patung Master Suci dibangun bersama sebagai satu kesatuan tunggal dengan aula Istana Suci. Itu tidak bisa dipindahkan. Tapi karena utusan suci sudah membongkar bagian dari aula Istana Suci sebelumnya, smash berkekuatan penuh ini menghantam patung guru suci, menyebabkannya menabrak dinding aula yang jauh. Kedua kaki patung itu masih menempel di logam hitam di lantai, meskipun dadanya sedikit mengalah. Menurut kecerdasan, patung Master Suci harus dihancurkan setelah mendapatkannya. Pikir Sue Ying.
Tapi patung itu cukup kuat, aku hanya bisa menyebabkan sedikit mengalah dengan kekuatan penuh aku? Petik 2. So, Sui Ying mengendalikan kekosongan untuk menyimpan patung Master Suci ini menjadi harta Eden yang baru. Itu adalah satu-satunya benda yang terletak di dalam harta Eden sekarang. Aku pikir aku harus mengirimnya kembali ke kuil surga Void besar dan membiarkan istana langit menghancurkannya. Pikir Sui Ying. Setelah mengamati sebentar aula istana suci bawah tanah yang rusak ini, Sui Ying kemudian mengendarai bola api dengan Shou, dan terbang keluar dari tempat itu. Dia menembak ke langit sebelum terbang di sepanjang lorong tempat dia berasal. Di dunia luar, banyak pengikut suci yang berada di kota hitam bergegas ke arahnya. Tetapi melihat patung Master Suci terbang setelah dihancurkan, mereka berhenti. Mereka mengungkapkan ekspresi putus asa. Tuan Suci. Tuan Suci. Semua pengikut suci segera berdiri tinggi dan anggun. Tangan mereka ditangkupkan bersamaan saat mereka meneriakkan, Tuan Suci. Mengikuti itu, tubuh mereka semua berubah menjadi ketiadaan. Ketika Sui Ying baru saja terbang keluar setelah menyimpan patung Master Suci, dia melihat banyak pengikut suci berdiri di dalam kota hitam dengan tubuh mereka menghilang. Sui Ying menyaksikan ini terjadi secara diam-diam. Semua pengikut suci di kota hitam telah mati. Semua telah berubah menjadi ketiadaan. Saat ini, hanya ada Sui Ying yang tersisa di kota hitam ini. Bola api melayang di kota hitam. Sui Ying mengamati tempat terpencil ini. Semua orang yang percaya agama suci kuno dan agama bunda leluhur harus dibunuh. Sui Ying tidak bisa membantu tetapi bergumam pada dirinya sendiri. Agama-agama itu hanya khotbah dan bahkan memaksa kontrol mereka pada para pembudidaya. Sejak saat itu, para peladang ini akan tetap setia selamanya kepada guru suci dan bunda leluhur. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.